Kisah Pujangga Jejak Santri. Pernahkah kau melihat sandal lusuh di depan kamar pondok, namun pemiliknya memiliki mimpi setinggi langit? Pernahkah kau mendengar suara ngaji lirih di tengah malam, namun di balik itu tersimpan perjuangan yang tak semua orang tahu? Inilah kisah tentang jejak seorang santri, bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kesabaran, keikhlasan, dan perjuangan menuju ridha Allah. Di sebuah pesantren kecil di pinggir desa, hiduplah seorang santri bernama Hasan. Ia datang bukan dari keluarga kaya, bahkan untuk membeli kitab baru pun ia harus menabung berbulan-bulan. Setiap pagi, Hasan bangun sebelum azan subuh berkumandang. Udara dingin menusuk tulang, namun langkahnya tetap menuju tempat wudhu dengan hati penuh harapan. Baginya, pondok bukan sekadar tempat belajar, tetapi rumah bagi jiwa yang ingin dekat kepada Tuhannya. Sarungnya sederhana, sandalnya hampir putus, namun semangatnya tak pernah lusuh. Saat teman-temannya terlelap, Hasan masih duduk di bawah lampu redup, membuka kitab kuning yang halaman-halamannya mulai usang. Ia percaya, ilmu tidak datang kepada mereka yang malas, tetapi kepada mereka yang sabar menjemputnya. Suatu hari, Hasan mendapat kabar bahwa ibunya di kampung sedang sakit. Hatinya guncang, ia ingin pulang, tetapi biaya perjalanan pun nyaris tak ada. Dengan mata berkaca-kaca, ia menemui sang kiai. "Kiai, saya rindu ibu, dan beliau sedang sakit." Sang kiai memandangnya lembut, lalu berkata, "Kadang rindu adalah ujian, dan sabar adalah jawaban. Doakan ibumu, jangan putus berharap pada Allah." Hasan menunduk, air matanya jatuh perlahan. Malam itu, ia sujud lebih lama dari biasanya. Di antara tangis dan doa, ia titipkan seluruh rindunya kepada langit. "Ya Allah, jaga ibuku. Jika aku belum bisa membahagiakannya hari ini, izinkan aku menjadi anak yang membanggakannya kelak." Hari-hari berlalu, Hasan tetap belajar, tetap mengabdi, tetap bertahan. Ia membantu di dapur pondok, membersihkan halaman, bahkan kadang menjadi muazin saat subuh. Ia paham, menjadi santri bukan hanya tentang hafalan, tetapi tentang adab, pengabdian, dan keikhlasan. Banyak orang melihat pondok hanya dari luar, tembok sederhana, kamar sempit, makan seadanya. Namun mereka tak melihat betapa banyak mimpi besar tumbuh dari tempat sesederhana itu. Bertahun-tahun Hasan jalani dengan sabar, hingga akhirnya ia dipercaya mengajar adik-adik santri yang baru datang. Saat itu ia tersenyum kecil. Dulu ia datang dengan penuh ketakutan, kini ia menjadi jalan bagi orang lain untuk belajar. Ia teringat pesan ibunya dulu, "Nak, jadilah orang yang bermanfaat, meski hidupmu sederhana." Kalimat itu terus hidup di dadanya. Suatu hari, setelah lama menanti, Hasan pulang ke kampung. Ibunya menyambut di depan rumah dengan mata berkaca-kaca. Tak ada pelukan mewah, hanya tangis haru yang menjelaskan segalanya. Ibunya berkata, "Ibu tidak butuh anak kaya, ibu hanya ingin anak yang dekat dengan Allah." Hasan menangis. Ia sadar, seluruh perjuangannya selama ini tidak sia-sia. Jejak santri bukan tentang seberapa mahal pakaian yang dipakai, tetapi tentang seberapa kuat hati menjaga iman. Bukan tentang seberapa cepat dikenal manusia, tetapi seberapa tulus dikenal oleh langit. Pesantren telah mengajarkannya satu hal penting. Hidup bukan tentang siapa paling hebat, tetapi siapa paling ikhlas dalam berjuang. Dan dari sandal lusuh, kitab usang, serta sujud panjang di sepertiga malam, lahirlah pribadi yang kuat menghadapi dunia. Karena santri sejati tidak selalu dikenal banyak orang, tetapi namanya sering disebut dalam doa seorang ibu. Itulah jejak santri, sunyi, sederhana, namun penuh cahaya menuju ridhanya.